Baik, selamat pagi, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama, kita berjumpa kembali untuk mata kuliah metodologi penelitian, dan seperti biasa, pertemuan kali ini harus dengan terpaksa kita tempuh dengan online secara streaming. Saya berharap perjumpaan kali ini tidak membuat kalian patah semangat atau putus asa dalam mengerjakan tor atau draft proposal, dan saya berharap ada progres setiap harinya. Dan semoga materi yang saya sampaikan kali ini dapat dikerjakan atau disesuaikan dengan tor yang sudah ada. Bagi yang belum sama sekali ingat, di minggu-minggu terakhir ujian itu atau UAS itu ada banyak tugas-tugas lain dari mata kuliah lain. Harap dikerjakan. Baik, untuk pertemuan kali ini ada dua materi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin menambahkan materi teknis perhitungan sampel size yang minggu lalu itu belum sempat. Yang kedua, kita akan masuk ke bagaimana menyusun atau mengetahui definisi operasional variabel kita, kriteria objektif, dan manajemen data daripada atau rencana dari penelitian kita. Baik, oke. Dalam pertemuan kita yang minggu lalu, saya sudah menyajikan materi yang terkait dengan sampel size. eh, Tentang prinsip makin besar, makin baik dalam setiap pengambilan sampel. Dan tujuannya adalah bagaimana sampel itu identik atau merepresentasikan populasi. Ya, ini juga sudah saya sampaikan bahwa di dalam penentuan besar sampel ada hal-hal yang harus diperhatikan. Termasuk di dalamnya adalah tujuan analisis, sifat dari rancangan, terus skala data, interval kepercayaan, dan juga karakteristik populasi. Nah, langsung saja ke bagian teknisnya. Yang ini sudah saya sampaikan atau sudah saya berikan dengan contoh soal misalnya, ya kan? Kemudian yang ini juga sudah bahwa ketika populasinya itu diketahui, maka dalam penentuan besar sampelnya itu seperti ini menggunakan rumus seperti ini dan juga contoh-contohnya. Baik, yang terlewat pada pertemuan kali lalu yaitu bagaimana ketika penelitian dalam bentuk case control. Nah, ini persamaannya juga sudah saya sampaikan, dan eh, apa namanya rumus yang digunakan, dan bagaimana kalau misalnya kita diminta dari rumus itu untuk menentukan odds rasionya. Nah, persamaan odds rasio itu umumnya diperoleh atau didapatkan dari pembilangnya itu sel A kali sel D dibagi dengan sel B kali sel C pada tabel kategorikal 2 kali 2. Atau dalam persamaan yang ada sebelumnya, slide sebelumnya ini, ya, nilai OR itu diperoleh dari bagaimana proporsi individu pada kelompok kasus dan proporsi individu pada kelompok kontrol, yaitu OR atau odds ratio atau kecenderungan terjadinya atau berpeluangnya terjadi sebuah penyakit atau kejadian kesehatan itu adalah P1 dikali 1 min P0 dibagi dengan P0 kali 1 min P1. Ya, di mana P0 sudah kita ketahui pada slide sebelumnya adalah proporsi kelompok pembanding atau kontrol, di mana diperoleh dari P1 dibagi dengan odds ratio dikali dengan 1 min P1 plus P1. Dan P1 sendiri odds ratio dikali dengan P0
dibagi 1 - P0 plus odds ratio kali P0. Dan kita juga mengetahui P1 itu sebenarnya risiko relatif dari P0. Ya, saya ulangi bahwa P1 itu proporsi individu kelompok kasus yang mendapatkan paparan. P0 adalah proporsi individu kelompok kontrol yang mendapatkan paparan. Nah, itu. Kemudian persamaan kohort juga sudah saya sampaikan yang mirip-mirip, tetapi kita apa namanya harus fokus juga atau memperhitungkan partisipan yang mundur. Nah, untuk eh, operasionalnya, ya biasanya juga kita diperhadapkan kepada eh, bagaimana besar sampel untuk uji hipotesis yang beda proporsi. Untuk beda proporsi ini 2 kelompok, di mana P1 dan P2 itu sangat bergantung kepada desain yang kita pilih. Ya, umumnya ya yang menggunakan persamaan ini adalah yang kasus kontrol. Jumlah untuk masing-masing kelompok itu diberikan batasan harus sama. Ya, di mana P1 dikurangi P2 sama dengan beda minimal yang dianggap bermakna secara substansi. Nah, kalau kita perhatikan P1 dan P2 pada rangkaian penelitian eksperimen, kohort, ataupun cross seksional, kita bisa dalam bentuk tabel seperti ini. Mana kita tempatkan sebab menempati baris atau output menempati kolom, atau biasa juga eh, disebut sebab itu adalah variabel independen, sementara output itu variabel dependen, ya tergantung. Dan perhatikan baik-baik dalam tabel kontingensi 2 kali 2 yang harus juga kita pahami bahwa penempatan nilai-nilai pada sel-sel itu harus konsisten. Bahwa sel A ini adalah nilainya negatif. Artinya penyebabnya itu positif terjadi atau negatif. Ya kan? Hal-hal yang buruk. Ya itu kata sederhananya. Dan keluaran itu adalah penyakit yang terjadi. Ya. Jadi A sebenarnya itu adalah sel yang buruk-buruk. Dari sisi sebab dia negatif, dari sisi keluaran dia jadi sakit atau kejadian begitu. Berbalik atau berbanding terbalik dengan D. Itu adalah hal-hal yang positif. Ya, oke. Jadi kalau kita perhatikan dari eh, keempat sel ini berikut juga jumlah kolom dan jumlah barisnya, ya kita akan dapatkan bahwa P1 itu sebenarnya A dibagi dengan A tambah B. Ya. A dibagi dengan A tambah B. Ya. Sementara P2 adalah C dibagi dengan C tambah D. Ya. Oke. Untuk pada desain kasus kontrol, ya, P1 adalah A ya dibagi dengan A tambah C. Ya. Kemudian P2 adalah B dibagi dengan B tambah D. Oke. Contoh P1 dan P2 pada hipotesis hubungan antara kejadian anemia dengan BBLR. Ya. Untuk desain kohort ataupun cross-seksional, P1-nya adalah proporsi berat bayi lahir rendah untuk ibu anemia. Ya. Sementara P2 adalah proporsi BBLR pada ibu tidak anemia. Untuk desain kasus kontrol, P1-nya adalah proporsi ibu anemia pada case BBLR dan P2 adalah proporsi ibu anemia pada non BBLR. Ya, perhatikan baik-baik. Salah menetapkan P1 dan P2 itu berakibat fatal dan umumnya itu terjadi kepada eh, desain penelitian yang menggunakan kasus kontrol. Karena kita harus benar-benar memetakan atau mendefinisikan mana kasus, mana kontrolnya.
Nah, untuk penelitian core, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara kejadian anemia pada ibu hamil dengan BBLR dengan desain kohort. Asumsi untuk sampel size-nya, proporsi BBLR pada ibu anemia adalah 30%. Proporsi BBLR pada ibu non-anemia adalah 10%. Kita, selaku peneliti, menganggap beda minimal BBLR 20% di antara ibu anemia dan ibu non-anemia. Dengan derajat kemaknaan 5% dan kekuatan ujinya adalah 80%, maka P-nya adalah, kalau kita masukkan nilai proporsi BBLR pada ibu anemia 0,3 ditambah proporsi ibu non anemia 0,1 dibagi 2, maka P-nya adalah 0,2. Ya. Pada contoh tersebut, P1 dikurang P2 sama dengan 20%. Karena 30 dikurangi 10, ya kan? Beda minimal proporsi BBLR yang dianggap bermakna 20%, ya, adalah seperti demikian. Jika nantinya ada beda BBLR 20% atau lebih pada N sampel, maka itu dinyatakan signifikan. Dia tidak signifikan jika ada beda BBLR kurang dari 20%. Ya, ini dinyatakan eh, bedanya itu harus 20% atau lebih. Kalau dia kurang, maka tidak signifikan. Adapun signifikansinya uji statistik ini sebenarnya didesain atau dirancang berdasarkan pengertian secara signifikan bahwa eh, kejadian BBLR itu dipicu atau juga disebabkan oleh anemia ibu hamil. Ya, secara teori substansi. Yang harus kita ingat bahwa perbedaan berapapun dapat dirancang untuk dia menjadi signifikan secara statistik, asalkan ini jumlah sampelnya terpenuhi. Ya. Nah, kalau kita aplikasikan untuk eh, perhitungan besar sampelnya, ya N-nya sama dengan kalau kita pakai eh, soal sebelumnya yang minggu lalu 1,96 dikali dengan 2 kali 0,2, 1 kurang 0,2 ditambah 0,84 dikali akar dari 0,3 kali 1 kurang 0,3 ditambah 0,1 kali 1 kurang 0,1. Ini semuanya dikuadratkan dibagi dengan 0,3 kurang 0,1 yang dikuadratkan, maka didapat 62. Maksudnya adalah 62 ibu anemia dan 62 ibu non anemia yang akan diambil menjadi sampel. Ya, jadi totalnya adalah 124. Ya. Tetapi tidak menjamin kita mendapatkan 62 ibu hamil anemia dan 62 ibu hamil non anemia. Itu untuk kohor. Ya. Ini contoh untuk kohor lagi. Berapakah sampel ibu hamil yang perlu diambil agar dapat diperoleh 62 ibu hamil anemia dan 62 ibu hamil non anemia? Ya, bisa tergantung proporsi anemia pada daerah itu di situ atau di wilayah penelitian kita. Ya, 60% ibu hamil anemia, maka 40%-nya tidak anemia, begitu kan? Jadi kalau misalnya dikatakan eh, jumlah size-nya 62 yang bumil anemia, maka sebenarnya 40% kali 100 kali N. N-nya itu adalah 155. Ya, akan diperoleh 93 bumil anemia dan 62 bumil non anemia. Seperti yang saya katakan, bisa saja tidak 1 banding 1 kan seperti itu. Nah, 93 dapat dipilih secara acak untuk mengambil 62 saja. Ya, prinsip randomnya tetap ada. Untuk kasus yang desainnya case control, jika ingin mengetahui hubungan antara anemia pada ibu hamil dengan BBLR, untuk case control, asumsinya adalah proporsi anemia pada BBLR adalah 80%.
proporsi anemia non-BBR misalnya 60%. Peneliti menganggap beda minimal proporsi ibu anemia 80 kurang 60 adalah 20%. Ya, dengan derajat 5%, kekuatan kekuatan uji adalah 80%, maka P sama dengan 0,8 ditambah 0,6 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 70% atau 0,7. Ya. Kalau kita masuk ke dalam persamaan yang minggu lalu juga saya sudah tayangkan, maka kita dapatkan sebenarnya 82 per kelompoknya atau 82 case dan 82 kontrol. Tetapi dari 164, 82 ditambah 82 tidak menjamin kita dapatkan 82 bayi BBLR, 82 bayi non BBLR. Ya. Jika proporsi bayi yang BBLR 15% dan 85% non BBLR, kalau kita pakai rumus saya sebetulnya tadi 82, maka 15 dibagi dengan 100 kali N. Ya. Dan N-nya sama dengan 547. Jadi dari 547 itu kita random sebagai sampel untuk peroleh 82 bayi. Tetap ada prinsip random. Nah, yang jadi soal jika hipotesisnya tidak fokus, contohnya faktor yang berpengaruh pada kejadian BBLR, mana P1-nya, mana P2-nya. Ya, alternatif solusinya adalah kita ya ambil yang utama-utama saja. Sementara yang faktor-faktor lain kita anggap confounding. Ya. Kemudian solusi berikutnya adalah kita hitung besar sampel untuk tiap faktor utama itu. Perbedaan P1 dan P2 harus didasarkan perbedaan yang dianggap secara teori atau substansi itu bermakna. Bukan hanya dari riset-riset sebelumnya. Ya, oke. Ini contohnya, faktor yang berhubungan dengan kejadian BBLR. Maka yang biasanya kita ambil faktor yang ingin diuji, variabel anemia, kebiasaan merokok, kejadian hipertensi, dan status ekonomi keluarga misalnya. Ya, kita perlu mengetahui atau mencari tahu proporsi BBLR pada anemia dan proporsi BBLR pada non-anemia. Berapa yang perokok dan yang non-perokok proporsinya. Berapa yang hipertensi dan non-hipertensi. Ya. Pada ibu miskin dengan yang non-miskin. Yang harus kita tekankan bahwa sampel yang terbesar lah yang diambil. Karena prinsip semakin besar sampel, semakin baik. Ya. Untuk besar sampel dengan uji hipotesis beda rata-rata berlaku persamaan. N sama dengan 2 sigma kuadrat dikali dengan sigma 1 kurang alfa per 2 plus Z 1 kurang beta yang dikuadratkan dibagi dengan mu 1 dikurang mu 2 dikuadratkan. Terus sigma kuadrat sama dengan N1 kurang 1 varians ya kelompok 1 atau S1 kuadrat ditambah N2 kurang varians kelompok kedua atau S2 kuadrat dibagi dengan N1 min 1 ditambah N2. Contoh, suatu penelitian dilakukan untuk membandingkan efek asupan natrium terhadap tekanan darah orang dewasa. Dari buku-buku atau teori dikatakan bahwa kelompok natrium rendah itu rata-rata pada ya, 72 mmHg dan tinggi 85 mmHg. Perbedaannya kalau yang ingin dideteksi adalah minimalnya adalah 10 mmHg. Ya. Alfa derajat kemaknaman 5%, kekuatan uji 80%. Ya. Dari rumus ini kita masukkan nilai-nilainya. 20 kurang 1 kali 10 kuadrat. Ya. Tambah 20 kurang 1 kali 12 kuadrat. Bagi 20 kurang 1. Tambah 20 kurang 1 dapat 122. Dan dimasukkan ke persamaan 2 kali 122 kuadrat tambah 1,96 nilai Z tadi. Z alfa dan Z beta 0,84 kuadrat dibagi dengan 10 kuadrat. Ketemu 2. Maka dibutuhkan sampel 20 orang dengan asupan natrium
tertinggi dan 20 orang dengan asupan natrium. Ya. Ya, pada beberapa kasus kita menggunakan dengan terpaksa data sekunder, tapi ini harus tetap dihitung. Apakah data yang ada memadai dari segi jumlah dan pengambilan sampel? Ya. Diambil sesuai dengan jumlah sampel dibandingkan dengan jumlah seluruh data yang tersedia. Nah, yang selalu diperhatikan adalah power of the test dari perhitungan jumlah sampel. Ya, nilai betanya. Nilai beta. Oke, itu untuk yang materi yang belum sempat saya tampilkan minggu kemarin. Kalau ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan absennya melalui kolom komentar ya. Kalau live chat kadang-kadang hilang. Oke. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Eh, kan ada disediakan di kolom komentar. Selanjutnya saya tampilkan materi yang hari ini seharusnya kita bahas tuntas, yaitu apa sih itu definisi operasional. Nah, ingat, waktu menuliskan atau mendapatkan materi ini, langsung saja buka laptop atau tulis, supaya ada progres. Jangan sampai jika saya menjelaskan definisi operasional, Anda juga lihat-lihat, atau yang sudah mengerjakan, tidak mau revisi lagi. Tolong diperhatikan baik-baik, gitu ya. Baik, saya lanjut. Oke, mudah-mudahan bisa disimak. Kita masuk ke definisi operasional atau biasa disebut DO, kriteria objektif, KO, dan manajemen datanya. Nah, ringkasannya adalah saya akan menjelaskan dan kalian bisa menyimak apa itu variabel. Walaupun di dalam pertemuan-pertemuan yang lalu juga sudah saya singgung. Tipe-tipe dan jenis-jenis variabel. Lalu kita melangkah ke apa sih itu definisi operasional. Ya. Sudah betulkah definisi operasional yang sudah saya susun? Mari saya cek kembali TOR atau draft proposal saya. Oh, betul. Oh, ini masih keliru. Mari sama-sama kita belajar. Kemudian apa itu pengertian DO dan cara-cara menyusunnya bagaimana? Lalu kita masuk ke kriteria objektif dan contoh-contohnya yang praktis, yang moga-moga bisa memberikan pengetahuan atau tambahan pengetahuan pada kalian. Dan ya, saya berharap waktu Anda menuliskan kriteria objektif, ya, jangan salah lagi karena Anda adalah penelitinya. Salah memetakan atau mengidentifikasikan, ya, salah lagi dalam input datanya, gitu kan? Lalu kita masuk ke manajemen dan analis data. Yang pertama, variabel. Variabel ini adalah karakteristik yang melekat kepada objek atau unit yang kita mau riset atau teliti dan nilai dari karakteristik itu. Karakteristik ini bisa saja sifat, ya, jenis, ya, unit apa namanya, unit analisisnya kan seperti itu. Kemudian kekhasannya, yang mana nilainya itu ya bervariasi. Variabel itu kan dari kata variasi. Ya, variasi di mana nilainya itu per pengamatan bisa bervariasi atau antar pengamat begitu. Yang intinya karakteristik itu bisa diukur, bisa diobservasi secara panca indera begitu. Oke, bukan hal-hal yang abstrak, tetapi dia dapat di indera, eviden begitu. Jadi, variabel adalah nilainya bervariasi, adalah nilai pada objek, dapat diukur dan bervariasi. Contohnya, tingkat pendidikan. Ya,
Tingkat pendidikan ya bervariasi. Ada SD, ada SMP, ada perguruan tinggi, akademik, dan bahkan ada yang tidak sekolah kan seperti itu. Itu bervariasi. Kemudian kebiasaan merokok, apa variasinya? Ya biasa, sedang, eh, atau tidak biasa, ya kan seperti itu variasi. Pola asuh, seterusnya. Kejadian diabetes, ada kejadian, tidak ada kejadian. Itu kan seperti itu. Itu contoh-contoh variabel. Lalu kita masuk ke tipe-tipenya. Nah, yang sering kali kita dengar adalah variabel bebas atau independen. Ya, ini adalah variabel stimulus, ya, pencetus, pendorong, atau variabel yang mempengaruhi. Ya, biasa disimbolkan sebagai variabel sebab, ya kan seperti itu. Variabel bebas merupakan variabel yang faktornya dapat diukur, dimanipulir, dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan satu gejala yang diamati atau diobservasi. Ya, misalnya, misalnya hubungan kebiasaan merokok dengan kejadian siap paru. Maka kebiasaan merokok sebagai variabel sebab atau X atau stimulan dan kejadian siap paru sebagai variabel terikatnya atau tak bebas. Ya, mudah-mudahan dipahami ya. Selanjutnya kita pindah ke variabel terikat atau yang biasa disebut dependen variabel. Disebut terikat atau tergantung karena dia memberikan reaksi atau respon eh, akibat dari adanya sebab tadi ke variabel independen. Dia variabel hasil gitu. Ya. Variabel yang terikat atau tergantung, variabel yang faktornya diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas. Kemudian ada variabel moderat. Ya, untuk level sarjana ya kadang-kadang tidak didengar ini, tetapi ya pasti ada juga yang pernah mendengar dan baik untuk kita pelajari. Variabel moderat merupakan variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apakah variabel tersebut mengubah hubungan di antara variabel bebas dan variabel tak bebas. Contohnya, ada hipotesis ada hubungan antara promosi di media sosial dengan meningkatnya kesadaran pengetahuan reproduksi sehat di kalangan generasi milenial misalnya. Kalau kita identifikasi variabel bebasnya adalah promosi. Variabel terikatnya adalah kesadaran pengetahuan reproduksi sehat. Tetapi kalau kita simak baik-baik, cermati, moderat variabelnya adalah media sosial. Dia yang membuatnya menjadi dapat diukurkan seperti itu. Kemudian ada jenis lagi kontrol variabel. Ini sebagai variabel yang faktornya dikontrol oleh peneliti yang dimaksudkan untuk menetralisir pengaruh yang ada. Maksudnya jangan sampai karena tidak dikontrolnya variabel ini, maka kita langsung menyimpulkan ada pengaruh di antara dua variabel. Padahal gara-gara variabel eh, kontrol ini yang ikut membuat dia menjadi erat atau ada pengaruh yang kuat. Nah, harus dikontrol ini supaya bisa eh, jernih istilahnya, lebih menggambarkan realita. Begitu. Contoh pada penelitian ada pengaruh pengetahuan terhadap keputusan menggunakan alat kontrasepsi pada wanita usia subur. Kalau kita cermati variabel bebasnya adalah pengetahuan. Variabel tergantungnya adalah keputusan menggunakan alat kontrasepsi. Sementara variabel kontrolnya adalah jenis kelamin wanita. Ya, oke. Kemudian ada intervening variabel atau confounding. Disebut juga adalah variabel pengganggu. Ya. Kalau tadi kita sudah bicara variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol, variabel moderat, itu sebenarnya variabel-variabel konkret. Sementara ini ya kadang-kadang abstrak. Ya.
Kalau keempat variabel sebelumnya itu dapat dimanipulasi, ya dapat dilihat atau diobservasi. Kalau variabel confounding ini dia hanya bersifat hipotetis. Artinya secara konkret sulit dibuktikan atau tidak kelihatan pengaruhnya. Tapi secara teoritis dia ikut mempengaruhi hubungan di antara kedua variabel. Ya, contohnya ada sebuah hipotesis mengatakan jika minat terhadap tugas-tugas meningkat, ya entah dari tugas dosen atau tugas dari eh, pekerjaan di kantor, maka kinerja mengerjakan tugas itu akan semakin meningkat. Nah, variabel bebasnya adalah minat mengerjakan tugas. Variabel tergantungnya adalah kinerja dalam mengerjakan tugas. Kalau kita lihat, variabel pengganggunya adalah proses belajar. Mengapa? Minat mengerjakan tugas, ya, itu akan diganggu ketika proses belajarnya tidak dikendalikan. Kalau seseorang proses belajarnya itu tinggi, maka ya jelas ya kita mendapatkan kinerja tinggi. Padahal yang kita mau adalah minat saja, jangan prosesnya. Gitu. Oke. Kemudian posisi yang lain adalah layanan yang baik mempengaruhi kepuasan pelanggan. Variabel bebasnya adalah layanan yang baik. Ya, variabel tergantungnya adalah kepuasan pelanggan. Tetapi sebenarnya variabel pengganggunya adalah kualitas dari jasa atau produk yang didapatkan oleh pelanggan. Ya, tanpa kita sadari, kalau itu tidak dikendalikan, dia mengganggu hasil. Kita tahu bahwa, atau kita bisa mengatakan ada hubungan yang baik atau ada pengaruh antara layanan dengan kepuasan. Padahal kualitas jasanya kita kasih yang bagus-bagus. Pastinya akan menghasilkan suatu nilai yang dominan ke hal-hal yang memuaskan. Dan sebagainya. Oke, itu jenis-jenis dari variabel. Kita masuk ke pokok bahasan definisi operasional. Definisi operasional itu sendiri sebenarnya harusnya dioperasionalkan. Definisi dari variabel-variabel kita itu kita harus operasionalkan. Maksudnya supaya lebih mudah kita cari kaitan-kaitannya, hubungannya antara variabel yang kita teliti. Lalu, kalau misalnya kita tidak operasionalkan, maka peneliti sendiri akan susah ya dalam menentukan oh ini kategorialnya apa, variabel ini masuk atau tidak. Dan bisa saja dia masih bersifat abstrak konsep begitu. Jadi sederhananya adalah kita harus tekniskan variabel kita yang masih abstrak begitu. Manfaatnya apa? Kita bisa mengidentifikasi kriteria ya, yang akan kita amati. Kemudian yang kedua, kita bisa menunjukkan bahwa konsep yang belum bisa diukur atau abstrak itu ya atau objek yang mungkin mempunyai lebih dari satu definisi itu kita bisa ketahui ya. Dan kita bisa hindarkan dan kita bikin dia menjadi lebih runut detail gitu. Kemudian manfaat berikutnya adalah eh, kita bisa mengetahui definisi operasional yang sifatnya unik dalam suatu situasi di mana definisi itu harus kita pakai. Itu manfaatnya kita mengoperasionalisasikan definisi variabel. Kalau pengertiannya ini adalah definisi operasional atau DO adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik responden yang kita amati, lalu kemungkinan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap satu objek atau juga fenomena. DO adalah suatu definisi, ini pengertian lain, adalah yang didasarkan pada karakteristik yang kita bisa observasi dari apa yang didefinisikan atau mengubah konsep yang dari tidak bisa diukur menjadi lebih mudah atau konstrak dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan dapat diuji serta ditentukan.
kebenarannya oleh orang lain. Definisi operasional. Cara menyusunnya bagaimana? Ada 3 tipe. Yang pertama tipe A. Menyusun tipe A didasarkan pada operasi yang harus dilakukan, sehingga menyebabkan gejala atau keadaan yang didefinisikan itu menjadi nyata atau dapat saja terjadi. Ya, tentu dengan menggunakan prosedur tertentu dengan membuat gejala menjadi nyata. Contohnya, kita mau riset terkait dengan konflik, maka kita harus bisa eh, mendefinisikan konflik itu sebagai keadaan yang dihasilkan dengan menempatkan dua orang yang berbeda pandangan. Ya, masing-masing mempunyai tujuan yang sama tapi prinsipnya berbeda. Sehingga mungkin dalam upaya mencapai tujuannya mereka berbenturan, jadilah konflik. Itu definisi operasional tipe A. Lalu ada definisi operasional tipe B. Dapat disusun berdasarkan pada bagaimana objek tertentu yang didefinisikan dapat dioperasionalisasikan, yaitu berupa apa yang dilakukannya atau apa yang menyusun karakteristik dinamisnya. Tipe B ini contohnya misalnya kita menggelari seseorang adalah Dehev atau Sultan atau orang borjuis berada gitu. Itu didefinisikan sebagai seorang yang mendapatkan posisi dari status ekonomi dengan kekayaan tertinggi di komunitasnya atau lingkungannya. Ya, contoh lain kalau kita bilang orang pandai itu karena nilai-nilainya tinggi, IPK-nya tinggi misalnya. Itu contoh definisi operasional tipe B. Kemudian ada definisi operasional, cara menyusun definisi operasional dengan bentuk tipe C. Kalau ini disusun didasarkan pada penampakan seperti apa objek atau gejala yang kita mau definisikan itu. Ya, apa saja karakteristik-karakteristiknya. Jadi kita bilang misalnya orang berada. Ya, kalau orang berada maka kita bisa mengidentifikasikan, mendefinisikan dia itu pasti rekeningnya gedut, besar, rumahnya lebih dari satu, mungkin rumahnya mirip istana misalnya. Mobil bermerek misalnya, ya. Kemudian ya dari perilaku sehari-harinya itu kan kalau kita mau definisikan orang berada. Begitu juga dengan orang pandai, kita bisa mengidentifikasikan dia sebagai ingatannya kuat, mampu multi language, kemudian dia mampu berpikir yang baik, sistematis, dia mungkin dalam perhitungan dan matematika baik, uh, lebih santun, lebih beradab, itu yang disebut dengan orang pandai. Ya kan? Contoh. Nah, prinsipnya dalam menyusun DO, definisi ini sebaiknya kita dapat mengidentifikasi seperangkat kriteria unik. Ya, semakin unik definisi, ya semakin mudah kita di lapangan. Ya, kita bisa menghilangkan objek-objek atau pernyataan-pernyataan yang multitafsir atau orang lain memikirkannya begitu. Yang mungkin saja kita temukan di dalam penelitian kita. Jadi lebih operasional, lebih teknis, lebih mudah. Ya, contohnya, kalau misalnya kita punya pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, adakah pengaruh tingkat hunian kamar di rumah sakit terhadap pendapatan rumah sakit tersebut, misalnya? Maka variabel tingkat hunian kamar ini harus kita jelaskan. Yang disebut dengan tingkat hunian kamar adalah bla 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 bla. Ya. Tapi waktu mengisi bla 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 ini, substansi teori atau rujukan ilmiahnya harus jelas. Ya, bahkan di beberapa panduan penulisan itu ujungnya diharuskan menuliskan rujukannya di mana, bukan karang-karang mengarang-mengarang bebas dari peneliti. Yang disebut dengan tingkat hunian apa, ya seperti itu. Apa variabel pendapatan rumah sakit itu bla 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 itu harus rujukan ilmiahnya ada. Ya, harus praktis, harus jelas. Oke.
Ya, mudah-mudahan sambil mengerjakan tugasnya kalian itu, ya, ya kalian bisa merubah atau bisa mengoreksi. Kemudian kita masuk ke kriteria objektif. Ada DO, ada KO kriteria objektif. Sebenarnya secara per definisinya adalah mendefinisikan atau mengoperasionalisasikan DO lagi. Ya, karena definisi itu berlaku operasional di lapangan, tetapi begitu kita mau masukkan ke eh, perhitungan, ya dia harus lebih objektif. Kita mau membeda-bedakan begitu, atau kita mau membuat dia kategori-kategori. Jadi sebenarnya operasionalisasikan DO dengan detail dengan menggunakan klasifikasi-klasifikasi. Ya biasanya dengan penanda atau simbol atau angka. Ya baik secara ordinal, baik secara kategorikal begitu. Contohnya, kita mau kita dapatkan definisi operasional dari pengetahuan, uh, misalnya adalah skor dari uh, pengetahuan responden atas topik yang diberikan dengan sediaan jawaban yang terkait topik yang dia rasa dialami atau diketahui oleh responden. Nah, dari situ kita mau membuat kriteria objektif dari definisi operasional tingkat pengetahuan itu. Kita detailkan lagi. Nah, bisa jadi kita klasifikasikan pengetahuan rendah apabila responden bla 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 misalnya. Disebut pengetahuan tinggi jika bla 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 misalnya. Itu yang disebut dengan kriteria objektif dari definisi operasional. Ya. Maka seringkali juga kita menggunakan scoring. Nah, jika kita menggunakan scoring, maka kategorisasi antara klasifikasi-klasifikasi per kategorinya itu harus jelas, jangan tumpang tindih, jangan mutual exhaustif, dan mutual eksklusif. Ya, dia harus uh, tidak tumpang tindih dan semua orang atau responden wajib diklasifikasikan. Jangan sampai ada yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kriteria kita. Begitu. Nah, ini contoh misalnya kita punya dua pertanyaan. Nah, kalau dia menjawab benar, skornya dua misalnya. Atau dalam pertanyaan itu ada eh, dua item, ya, misalnya ya, keikutsertaan BPJS. Ya, pada variabel keikutsertaan BPJS, kalau dia ikut, ya kita berikan misalnya dua. Kalau dia tidak ikut atau keliru salah, satu, yaitu. Nah, bagaimana kita buat kriteria objektifnya? Maka skor tertinggi adalah didapat dari jumlah pertanyaan kali skor tertinggi. Skor tertinggi kita tadi ingat? Dua. Terendah? Satu. Ya, misalnya jumlah pertanyaan yang terkait dengan keikutsertaan itu dua, dan tertingginya juga nilainya dua, maka kita dapatkan skor tertinggi itu adalah empat. Maka sebenarnya empat dibagi empat kali 100% atau 100%. Ya kan? Kan kita mau yang paling tertinggi itu kan 100 atau full kan seperti itu. Kemudian yang terendah. Skor terendah itu kita dapat dari berapa jumlah pertanyaan dikali dengan eh, kesepakatan awal tadi kita skor terendahnya itu nilainya berapa. Jumlah pertanyaan misalnya 2 dikali dengan satu dapat 2. Ya. Kalau kita eh, apa namanya? Kita cari presentasinya artinya adalah 2 dibagi dengan 4 kali 100 atau 50%. Itu skor terendah. Skor tertinggi 100%, skor terendahnya 5%. Range-nya adalah skor tertinggi dikurangi skor terendah. 100 dikurang 50, maka range-nya adalah 50%. Kita ingat kategori atau K sama dengan 2, maka interval yang kita buat atau yang bisa kita buat menjadi dia terkategori atau terklasifikasi dengan baik adalah besarnya range dibagi dengan besarnya kategori atau R per K. 50% dibagi dengan 2 sama dengan 25%. Maka skor standarnya adalah 100% dikurangi dengan 25%. Ya, atau 75%. Itu adalah skor standar. Sehingga
Kriteria objektifnya kita bisa buat. Ingat, jangan sampai kita lupa. Ini hanya kesepakatan umum bahwa selalu yang rendah di atas, tinggi di bawah. Jangan bolak-balik. Supaya kita konsisten. Seperti kategorial tadi di tabel kontingensi. A, itu yang buruk-buruk. Kemudian menuju ke D, yang tertinggi yang baik-baik. Oke. Satu, tidak mengikuti BPJS misalnya tadi. Jika presentasi total jawaban responden yang terkait dengan pertanyaan keikutsertaan BPJS, nilainya di hadapan adalah 75%. Disebut mengikuti jika presentasi total jawaban responden adalah di atas 75%. Ya. Oke. Nah, harus dipahami supaya dia tidak eh, ambigu di sini. Artinya, jika nilainya benar 75%, dia harus masuk di mana? Maka seharusnya kita eh, menambahkan lebih besar atau sama dengan 75%. Supaya dia tidak ambigu. Orang yang mendapatkan 75%, dia mau di mana? Ya, dia harus diberikan simbol. Tapi kalau umumnya, dan kadang di beberapa buku yang disebut dengan eh, lebih besar dengan eh, lebih besar sama dengan itu dianggap sama. Bahwa lebih besar itu sudah lebih besar atau sama dengan. Oke. Kemudian jika misalnya untuk pengetahuan kita punya pertanyaan ada tiga dengan skor tertinggi tiga terendah satu, maka jumlah pertanyaan ada tiga, skor tertingginya adalah kita dapatkan misalnya pertanyaannya tiga, tiga kali tiga ya 9. Ya. Skor terendahnya adalah tiga kali satu atau 33,3%. Range-nya adalah 100% kurang 33,3, 66,7%. Nah, maka skor standarnya kita dapat, kita cari RK-nya dulu, atau intervalnya, ketemu 33,3. Ya. Skor standar 100% dikurang 33,3. 5 sama dengan 66,7. Maka kita bikin kriteria objektifnya. Pengetahuan rendah jika presentasi total jawaban responden memiliki nilai kurang dari 66,7. Disebut tinggi jika lebih atau sama dengan 66,7. Itu contoh kriteria objektif. Ya, untuk dengan pertanyaan tiga. Bagaimana kalau empat? Ya, sikap misalnya. Ya. Seperti juga perhitungannya sama, 4 kali 4, 4 kali 1, 100 kurang 25, R per K, kemudian 100 kurang eh, interval, dapat 62,5. Maka disebut sikapnya tidak baik jika presentasi total jawabannya atau di bawah 62,5%. Disebut sikap baik jika presentasi total jawabannya dari 4 pertanyaan adalah lebih besar atau sama dengan 62,5%. Oke, mudah-mudahan bisa memuaskan dan kita masuk ke topik yang baru lagi. Ini mungkin yang sudah pernah Anda dengarkan, tetapi kadang-kadang ini saya mau jelaskan perbedaannya di antara setiap tahapan. Ya, dalam manajemen data, di sub pokok bahasan setelah populasi dan sampel dan perhitungan besar sampel ada yang disebut dengan manajemen data pengolahan dan penyajiannya. Ya, data disajikan dalam bentuk tabel disertai narasi. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program komputer. Hati-hati, jangan sebut-sebut eh, aplikasi kalau dia berlisensi. Ya, harus yang kalau free baru sebut. Kalau sudah punya lisensi, ya sampai kamu install SPSS tanpa lisensi tulis di skripsinya, tidak boleh. Ya, karena kita tidak punya lisensi. Nah, dalam tahapan-tahapan manajemen data seringkali ini ya editing atau dalam bahasa Indonesianya adalah penyuntingan. Editing itu bahasa Inggris. Kadang-kadang kita lebih suka menggunakan editing daripada penyuntingan. Padahal ya yang paling tepat ya kita mungkin tulis penyuntingan dalam kurung editing gitu.
Editing adalah meneliti kembali jawaban yang kurang lengkap menjadi lengkap. Editing dilakukan di lapangan sehingga bila terjadi kekurangan atau sengaja kesalahan, maka segera dilakukan penyempurnaan. Penyuntingan atau editing ini dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan data, memperjelas serta melakukan pengolahan terhadap data yang dikumpulkan. Ini masih bersifat teori ya. Yang disebut editing ya begini. Tapi kelemahannya kita ketika sudah masuk ke hasil atau skripsi dan begitu kita baca tahapan ini, dia hanya menjelaskan teori. Harusnya ya hasilnya itu dalam tahapan seminar hasil atau hasil penelitian, editing editing apa yang dibuat? Contohnya misalnya ya, ya kita harus menjelaskan apa yang sudah kita lakukan berdasarkan teori ini. Ya. Harus diceritakan satu kalimat atau dua kalimat, memeriksa jawaban ya, berdasarkan fakta ya, berdasarkan apa yang kalian buat di lapangan. Begitu, itu yang disebutkan di sini. Kalau ini cocok untuk Tor, proposal. Tapi kalau sudah ada hasil, lakukan. Tuliskan apa yang Anda lakukan dalam melakukan editing gitu. Jangan lupa ya. Kemudian begitu juga coding. Coding adalah pengkodean atau jawaban itu kita buat dia menjadi ada simbolnya. Nah, ini akrab dengan kriteria objektif tadi. Kalau kriteria objektif kita sudah buat di satu tidak baik, dua baik, maka satu dan dua adalah codingnya. Langsung kita buatkan. Ya, itu mempermudah entry datanya. Pada saat juga sudah ada hasil, ya lakukan, uraikan di situ, uraikan di situ apa itu yang kalian lakukan coding. Satu, misalnya saya mengcoding tidak baik, dua baik, itu yang dituliskan, bukan teori. Kebanyakan kita sampai hasil atau skripsi masih tulis teori, padahal langkah-langkah ini yang dioperasionalkan dalam hasil dan skripsi. Kalau seperti ini masih dalam bentuk proposal, tidak apa-apa. Scoring, memberikan nilai variabel dengan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Tadi batasan misalnya. Lalu ada tabulasi atau penyajian dalam bentuk tabel. Data mentah diorganisasikan dalam bentuk kolom dan baris dengan jumlahnya sesuai dengan unsur-unsurnya. Seperti itu. Lalu tahap cleaning adalah recheck yang sudah di-entry. Kalau ada salah, dibetulkan. Nah, diceritakan kalau yang sudah dihas. Ini baru perancangan Tor, besar seperti ini. Jadi kalau sudah ada dan Anda lakukan cleaning, tulis. Jangan panjang-panjang, tapi dia menggambarkan bahwa proses cleaning penelitian Anda sudah dikerjakan. Kemudian di bagian bawah biasanya ditulis analisis data. Ya, kita kenal analisis itu ada univariable atau bivariable dan multivariable. Tapi biasanya orang mengatakan univariat. Ya, univariat ini ya distribusi frekuensi, ya kan? Yang biasanya standar deviasi, variance, mean, rataan kan, range dan seterusnya, Eh, proporsi dan seterusnya. Kemudian bivariat, ya hubungan antara dua variabel itu lebih ke analitik, ya distribusi silang, tabel kontingensi dan seterusnya yang menggunakan uji-uji statistik. Ya, umumnya kalau kontingensi ya X kuadrat. Kalau tidak memenuhi syarat, Fisher eksak atau binomial. Kan seperti itu. Ya. Nah, silakan kalian berselancar. Kalau yang sudah subscribe channel saya, ya saya tidak minta Anda, saya tidak mengendorse, tapi silakan lihat di channel saya bagaimana beberapa materi juga sudah saya jelaskan tentang cara pemilihan uji statistik yang tepat, ya, berdasarkan case kita masing-masing. Nah, kemudian bagian terakhir juga yang ingin saya jelaskan, etika penelitian. Ini kadang-kadang di dalam sebuah institusi dibutuhkan etika untuk menjamin kerahasiaan identitas responden, ada badan kaji etik begitu. Nah, kalau tidak ada badan kaji etik, ya kita ya sendiri sebagai peneliti harus benar-benar menempatkan responden itu tidak dirugikan, tidak dilukai, tidak membuat dia tersinggung dan bisa berakibat fatal begitu.
apalagi sampai korban kan seperti itu. Itu harus kita jelaskan di situ. Bertanya pun kalau dia tidak setuju jangan dilakukan. Harus di situ formulir kesediaan responden. Ya, kan seperti itu. Itu etikanya. Dalam penelitian, kenapa harus ada etika? Karena ya kita mengejar kebenaran dengan prinsip yang benar. Oke, saya kira demikian untuk eh, materi kali ini. Mohon sekali lagi saya menghimbau hari ini harus ada yang dikerjakan dari materi yang saya berikan. Atau kalau sudah dikerjakan, diberikan koreksi atau revisi. Ya. Berikan saya informasi sejauh mana progres kalian melalui email. Pak, saya sudah sampai di sini, buktinya ini. Mau screenshot boleh. Kirim ke email atau kirim ke ketua kelas, nanti buat dia dalam bentuk satu bundel untuk semuanya. Ya, baru dikirim sekali, jangan kirim semua kan gitu. Oke, screenshot saja. Nah, supaya tidak terlalu banyak file kalian, tetapi dia dalam bentuk zip misalnya atau RAR. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan, terbuka peluang di kolom komentar atau japri saya. Minta maaf, saya harus eh, pamit dan kita jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Salam sehat. Terima kasih. Tuhan memberkati kita.